Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SM, SI, CIQNR, CRS, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Syariah. Dan perkenalkan nama saya Eri Fernando dengan NIM C1 Channel 2216. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-8 yaitu tentang akad musyarakah. Sebelum kita lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian musyarakah itu apa. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara profesional sesuai dengan kontribusi modal. Lalu ada jenis-jenis musyarakah. Yang pertama ada syikah amlak. Ini berarti eh, eksistensi suatu pengkongsian tidak perlu suatu kontak dalam bentuknya, tetapi terjadi dengan dirinya sendiri serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk syirkah amlak ini terbagi menjadi dua, yaitu Shika Jabari atau ialah terjadinya suatu pengkosian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Lalu kedua ada jenis Sikah Ukut, itu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Lalu selanjutnya adalah syirkah ikhtiari, ialah terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menolak atau menerima. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Lalu dasar hukum, yaitu ada pada surat An-Nisa ayat 4, surat An-Nisa ayat 12, saat ayat 24, hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Mas'ud ijma, dan hadis As-Saib al-Mahzumi. Lalu ada keuntungan nisbah musyarakah. Yang pertama, keuntungannya harus dikualifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau pemberhentian musyarakah. Lalu, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan yang tidak ada jumlah yang ditentukan di awal ditetapkan bagi seseorang mitra. Lalu yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau protesan itu diberikan kepadanya. Lalu kedua ada kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Lalu akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi PSAK 106, perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menuju pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sehingga ia wajib melakukan pencatatan akuntansi. Ada pedoman akuntansi untuk masyarakat menurut persyaratan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 106, meliputi yang pertama ada karakteristik pembinaan masyarakat, lalu yang kedua adalah penyajian dan pengungkapan pembiayaan masyarakat, dan yang ketiga adalah pengakuan dan pengukuran pembiayaan masyarakat. Ilustrasi masyarakat. Antara mitra A dan mitra B yang telah melakukan akad masyarakat menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing 20 juta. Maka sampai akhir akad syarikah modal mereka masing-masing tetap 20 juta. Sekian persentasenya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.